Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku bakal membahas tentang the new normal. Ini istilah yang lagi tren dan booming banget ya saat ini, apalagi teman-teman pasti sering banget denger, baik itu di televisi, di radio, maupun di sosial media. Tapi apakah teman-teman sudah benar-benar ngerti tentang the new normal ini? Nah, kalau misalnya teman-teman mau tahu lebih lanjut lagi penjelasan tentang the new normal, bisa ikuti ya obrolanku hari ini tentang new normal bersama salah satu sahabatku yang dia juga berlatar belakang pendidikan kesehatan, dia juga ngerti tentang pandemi ini, dia update juga tentang pandemi ini. Nah, mau tahu siapa dia? So, keep watching ya teman-teman. Oke teman-teman, nah langsung aja ya aku kenalin temanku yang sudah ada di sampingku ini secara virtual tapi di sampingkunya. Nah ini dia Kak Alma. Halo Kak Alma. Halo. Gimana kabarnya Kak? Baik, sehat, puji Sehat Tuhan. ya, puji Tuhan sehat. Gimana selama masa pandemi ini di rumah aja kah atau tetap ada aktivitas yang mengharuskan keluar? Gimana? Di rumah aja, paling keluar kalau ke pasar, beli sayur-sayur kalau habis gitu. Okay. Kebanyakan ya di rumah sih pastinya. Nah, oke Kak, sebelum kita ngobrolin lebih lanjut lagi ya tentang topik kita hari ini, yaitu the new normal, Kakak bisa dong perkenalan dulu biar viewers aku nih kenal akrab juga sama Kakak. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Alma Krinara Setiael, nama panjangnya, biasa dipanggil Alma. Aku lulusan Universitas 11 Maret, aku angkatan 2014, aku dari Fakultas Kedokteran. Aku lulus bulan April kemarin, baru diresmikan atau disumpahkan sebagai dokter. Jadi, ya gitu. Ya, jadi Kakak Alma ini dokter. Udah legal belum nih kalau aku manggilnya Bu Dokter? Ya, udah mungkin ya. Udah legal ya. Berarti langsung bisa praktek atau masih ada apa dulu gitu yang harus dikerjakan sebelum benar-benar bisa bekerja sebagai dokter? Iya, untuk bisa kerja sebagai dokter yang bisa kerja sendiri istilahnya gitu, harus melewati namanya internship itu setahun. Jadi kerja sebagai dokter umum, cuman masih di bawah programnya pemerintah, jadi masih di dalam pengawasan pemerintah, Kemendikbud. Oke, itu ya teman-teman. Jadi Kak Alma ini juga habis ini kalau nggak salah internship ya berarti ya? Kan kemarin habis sumpah dokter. Okay. Nah, di tengah kondisi yang seperti sekarang ini, aduh deg-degan juga sih sebagai teman ya. Nah, kakak kalau nggak salah emang tinggalnya juga di daerah Jabodetabek kan ya? Iya, aku tinggalnya di daerah Jabodetabek, di Bekasi. Jadi ini kita bertemu secara virtual dengan jarak beratus-ratus kilometer. Untungnya ada teknologi. Kalau enggak, udah nggak mungkin ada vlog ini sekarang. Oke. Terus kalau situasi secara keseluruhan Kak, secara umum gimana di sana? Kan apalagi Jabodetabek ini juga masuk wilayah yang cukup tinggi ya angka positif coronanya, bahkan masuk 5 besar wilayah yang punya positif corona yang tinggi. Nah ini kalau secara umum gimana kondisi di sana? Apakah jadi sepi atau tetap aja warganya tetap beraktivitas seperti biasa atau gimana? Awal-awal sih sepi ya, jadi di jalan tuh relatif lebih sepi daripada sebelumnya gitu. Kemudian di daerah-daerah perbelanjaan kayak di supermarket yang besar atau di pasar juga agak sepi. Tapi kalau pasar tetap rame sih. Nah, tapi lama-kelamaan mungkin pas udah mulai turun gitu, mulai rame juga sih, mulai rame di jalan. Tapi aku melihat orang-orang sini cukup lah, 80-90% memakai masker sih. Tapi kalau di daerah-daerah pasar gitu memang masih ramai. Masih ramai ya, karena itu pusat perbelanjaan kan, bahan pokok pada beli di situ nggak mungkin kalau. Nah, Kak, ngomongin soal pandemi ini ya, karena adanya pandemi ini kan akhirnya pemerintah mencetuskan istilah the new normal nih, yang udah sering banget kita dengerin, entah itu di berita, entah itu di sosial media, entah itu di radio, jadi sering banget lah akhir-akhir ini denger istilah the new normal. Kalau dari kakak sendiri, itu the new normal itu sebenarnya apa sih Kak? Nah, kan kakak juga
latar belakang pendidikannya kan kesehatan dan update juga nih tentang pandemi. Dan kalau aku ikutin dari sosmednya kakak kan juga update juga nih tentang pandemi ini, COVID-19 ini. Nah, the new normal itu apa sih Kak? Bisa nggak jelasin ke kita dengan lebih yang sederhana ya, soalnya sama ini kalau aku lihat di berita, aku lihat di sosmed itu kadang bahasa-bahasanya itu masih kan yang formal gitu ya, yang tidak semua orang cepat untuk paham gitu. Oke. The new normal sendiri itu kan kalau dari terjemahannya adalah kenormalan yang baru. Berarti kita hidup normal dengan sesuatu yang baru, yaitu apa? Protokol kesehatannya itu baru sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah. Jadi the new normal, jadi sebuah kehidupan yang baru, tatanan hidup yang baru untuk kita berdampingan dengan COVID-19 ini. Jadi ada protokol-protokol kesehatan yang harus diterapkan setiap hari menjadi kebiasaan sehari-hari. Oh gitu ya, jadi bukan cuman pokoknya ada cara hidup yang baru, nah tapi ternyata di dalam cara hidup yang baru itu ada protokol-protokol kesehatan yang ditegakkan ya, yang lebih kayak didisiplin lah ya istilahnya untuk dilakukan ya. Oh gitu ya Kak. Kenapa sih Kak the new normal ini perlu ada gitu loh? Kenapa penting untuk saat ini juga menerapkan itu? Kenapa penting perlu ada new normal? Tujuannya itu apa? Tujuannya itu supaya roda ekonomi terus berputar gitu, roda ekonomi terus berjalan. Kalau kita tetap PSBB atau apa sih namanya, bukan lockdown ya kita istilahnya, PSBB itu kan menjadi mal-mal ditutup, kemudian juga perbelanjaan ditutup, itu kan ekonomi di situ terhambat. Nah itu yang, dan mungkin kondisi negara kita belum siap betul, jadi supaya ekonomi terus berputar kita perlu apa ya, hidup seperti biasa dulu, seperti biasa dahulu, cuman dengan protokol yang baru ya. Oh gitu, wah menarik ya. Jadi aku pikir ini juga cuman karena untuk kesehatan gitu loh. Ternyata juga ada sisi ini juga menyangkut masalah bidang ekonomi ya, gimana roda perekonomian terus berputar. Oh, oke. Kalau pemerintah bilang new normal ini tuh untuk pemulihan secara kesehatan dan juga secara ekonomi gitu. Jadi ekonomi pun tetap diperhatikan. Oke. Nah, kalau wilayah yang mestinya melakukan new normal ini seperti apa Kak? Kalau aku baca kan di salah satu media itu mestinya kan satu wilayah yang benar-benar udah angka positifnya itu turun kayak gitu. Sedangkan kalau di Indonesia kan kalau kita lihat di berita-berita tuh masih relatif naik gitu loh angka positifnya. Nah, idealnya tuh yang melakukan new normal itu yang wilayah yang seperti apa sih? Jadi untuk sebuah wilayah itu bisa menerapkan new normal ini ada beberapa syarat gitu. WHO pun menerapkan beberapa syarat, ada beberapa kalau kita baca semisal angka penurunannya sekian, apa-apa. Nah, pemerintah sendiri juga membuat syarat tersendiri untuk Indonesia itu daerah yang seperti apa yang bisa yang sudah bisa mulai menerapkan new normal ini. Ada beberapa syarat seperti misalnya dari epidemiologi atau dari angka penurunan COVID-nya itu udah dalam 2 minggu berturut-turut itu sudah mulai turun, tidak ada penambahan kasus baru. Kemudian untuk dari pelayanan kesehatannya itu tersedia IGD dan ICU untuk isolasi, lalu dari pemerintah daerahnya itu bisa melakukan pelacakan penyakit ini minimal kalau nggak salah saya baca 10-12 ribu per hari. Nah, dengan syarat-syarat seperti itu baru bisa sebuah daerah itu mulai melakukan new normal. Maka dari itu kan setiap daerah beda-beda kan. Iya, misalnya Jakarta mulai tanggal segini, Jawa Barat tanggal segini, nah itu tergantung kesiapan masing-masing daerah. Gitu. Tapi semua daerah pada akhirnya harus menerapkan new normal itu. Itu ya. Jadi goal-nya pemerintah harapannya semua bisa, tapi memang tetap tadi ada kriteria di belakangnya tadi ya, seperti yang udah Kakak sampaikan. Yeah. Kalau di Jabodetabek sendiri gimana Kak? Udah mulai diterapkan belum dan udah kerasa belum nih suasana new normalnya? Udah sih, udah mulai kerasa. Jadi beberapa mall itu udah mulai buka, kemudian beberapa perbelanjaan udah mulai buka. Kemarin saya ada beli sesuatu yang penting, saya bukan ke pasar ya, berarti ke perbelanjaan itu sudah mulai buka, tapi melihat orang-orangnya semuanya memakai masker sih, gitu. Kemarin kan sepi banget, tutup semua mall-mall, sekarang udah beberapa ada yang udah mulai buka. Jadi kayak bertahap ya tapi ya, atau semua udah dibuka nih kalau di sana? Atau bertahap apa dulu yang dibuka? Kalau kita melihat
apa namanya tahap-tahapnya itu kalau yang contoh dari Jakarta misalnya dalam 4 pekan ya 4 minggu pertama itu mulai ibadah, tempat ibadah itu buka, tapi kalau nggak salah cuma 20% kalau nggak salah yang boleh masuk jemaatnya. Terus dari tahap kedua yang buka misalnya pasar, tahap ketiga pasar perbelanjaan, tahap ketiga keempat nanti ojek. Jadi itu tetap bertahap sih tentunya. Nggak langsung gitu, nanti kan akan takutnya masyarakat datang. Terus mall juga, setahu saya mall itu kapasitasnya cuma boleh 50% daripada biasanya. Semisal satu hari itu bisa 1.000 atau sekali itu 1.000 orang, ini maksimal 500 misalnya gitu. Ada batasan-batasan yang diterapkan. Gitu ya, ada batas-batasan yang nggak langsung semua buka malah bubar nanti. Nggak Iya, jadi new normal. Dulu. Padahal new normal tadi kan di awal ada protokol kesehatan yang baru yang harus. Iya, betul. Oke. Kan kalau kita juga tahu pemerintah udah sebegitu seriusnya menangani pandemi COVID ini ya, jadi sampai menyiapkan new normal ini, bahkan juga kalau aku baca dan lihat di berita-berita juga pemerintah udah nyiapin fasilitas-fasilitas kayak hand sanitizer di tempat umum dan banyak mensosialisasikan cara hidup sehat. Nah, kalau dari sisi kita sendiri nih sebagai masyarakat itu mestinya gimana sih Kak untuk mempersiapkan juga new normal ini? Karena kan untuk new normal ini bisa dilaksanakan dengan baik, bisa berhasil, bisa benar-benar diterapkan, itu kan tentu ada kerjasama yang baik dengan pemerintah dan masyarakat ya. Nah, pemerintah udah melakukan bagiannya, kalau dari kita sendiri mestinya gimana sih Kak? Apa yang perlu kita lakukan untuk menyiapkan the new normal? Apa yang perlu kita lakukan nih? Kita terapkan bagian kita sebagai masyarakat gitu. Pertama tentu kita harus taat kepada pemerintah gitu. Jadi jangan ambil posisi kontra gitu. Pemerintah udah berusaha sebaik-baiknya. Ini tuh bukan kondisi yang mudah ya. Ini kondisi yang mendadak, perubahan besar. Pemerintah pasti udah mati-matian, meskipun terkesan lambat, ada yang bilang ganti-ganti, itu kan karena pemerintah tuh rapat, dia melihat contoh dari negara lain diterapkan gitu. Pertama taat kepada pemerintah, kemudian kedua kita itu juga membuat kebiasaan baru, misal di tas itu biasanya cuma bawa dompet, handphone, itu kita bawa tisu, kemudian hand sanitizer, terus masker cadangan, lalu juga mungkin kita butuh plastik ya untuk nyimpan masker yang udah lama dipakai kan, maksimal 4 jam untuk masker kain, jadi dibawa. Terus kemudian tadi misalnya udah sabun juga, kita bawa sabun aja yang kecil gitu, di tempat kecil, sabun cair untuk cuci tangan di mana-mana kan. Mungkin memang sih seharusnya disediakan sabun di mana-mana, cuman semisal habis kita punya sabun. Hand sanitizer dipakai kalau kita nggak bisa pakai sabun gitu misalnya. Terus di kerumunan bagian kita melihat ada orang yang nggak pakai masker, mengingatkan secara pelan-pelan, secara halus, Pak mohon maaf, maskernya digunakan. Kemudian juga jaga jarak. Waktu kemarin saya pergi itu, saya melihat orang-orang pas mau masuk pintu gitu, pas agak rapat, mereka jaga jarak, itu sudah sesuatu yang baik harus dilakukan. Kemudian ya kalau sakit, demam, pilek, batuk gitu ya, tolong jangan keluar rumah dulu, kayak gitu. Terus kita mungkin perlu sedia masker yang banyak ya, gitu, masker kain yang banyak. Jangan cuma punya 1 atau 2, tapi minimal banget menurut saya 5 ya. Jadi kayak kita cuci, jadi kering, jemur, jadi itulah. Sekarang itu menjadi kebiasaan yang baru, nggak gampang sih, tapi kita harus ya berjuang bersama. Betul. Jangan lupa ya, diingat-ingat teman-teman apa yang tadi dikatakan oleh Bu Dokter kita, asik. Dokter udah legal kan, benar kan? Boleh ya aku manggil Bu Dokter. Nah, itu jadi ayo jangan kontra lah dengan pemerintah, itu jangan cuma ngeritikin pemerintah terus ya nggak bekerja lah, yang A lah, yang B lah, yang C lah. Gitu. Mari kita taat. Pemerintah juga udah melakukan bagiannya, menurutku juga udah cukup baik ya, terus mengingatkan kita, tapi juga nggak cuma ngomong, pemerintah juga menyediakan fasilitas-fasilitas kesehatan yang menurutku juga udah cukup baik. Ya. Sebagai masyarakat sendiri juga merasakan pemerintah cukup serius untuk menangani pandemi ini. Gitu. Dan selain itu juga tadi seperti yang dikatakan dokter, mulai punya kebiasaan baru. Kalau kemana-mana yang dibawa cuma dompet dan HP, sekarang mau nggak mau ditambah. Bawa tisu, bawa hand sanitizer. Neo juga punya hand sanitizer, aku bawa kemana-mana ya, nggak masalah. Dan bawa plastik untuk tadi naruh masker yang kotor. Karena kan cuma 4 jam ya tadi ya, itu 4 jam. Nah, terus juga jangan lupa untuk saling mengingatkan. Nah, ini yang penting banget nih. Nah, kadang kita kan juga
malu ya, atau kayak aduh nanti kayak sok-sokan banget ngingetin apa-apa gitu. Tapi ayo, ini justru budaya yang harus kita bangun ya, untuk saling mengingatkan, untuk saling, ini kan demi saling menjaga, saling memperdulikan sebagai saudara setanah air gitu ya. Nah, Bu Dokter, terakhir nih sebelum kita tutup pasti, aduh sedih aku harus berpisah dengan Bu Dokter. Nanti kita bikin segmen yang lain ya Bu Dokter ya. Ya, ini di unmute dulu Bu Dokter. Tadi kayaknya ke-mute deh. Udah? Enggak ya? Udah. Tadi kayaknya oke. Sudah masuk ya suaramu? Sudah? Nah, ini kalau dari Bu Dokter sendiri, ada nggak pesan yang mau disampaikan kepada kita sebagai masyarakat? Nah, apalagi mungkin kalau ini di antara kita ada yang masih sering keluar rumah, padahal harusnya bisa di rumah. Nah, sebagai orang yang juga mengerti tentang dunia kesehatan, pasti juga update tentang kondisi-kondisi para pejuang corona, terkhususkan tenaga medis ya, pahlawan-pahlawan kita. Apa yang mau dokter sampaikan kepada kita masyarakat secara umum? Ini mungkin udah terkesan udah agak turun kurvanya, padahal sesungguhnya sebenarnya belum. Kemudian kita juga jangan menganggap remeh kondisi ini gitu, yang mungkin karena new normal tampak seperti dilonggarkan kan, padahal sebenarnya enggak gitu, hanya cuman dibuka aja beberapa sektor ekonomi, tapi sebenarnya kita harusnya sama waspadanya sama kayak dulu waktu angkanya lagi tinggi-tingginya, apalagi beberapa kayaknya kemarin apa 2 hari lalu itu rekor peningkatan tertinggi kan 1048 apa berapa. Nah itu kan, nah itu mari teman-teman kita melihat ini sebagai sesuatu yang serius gitu, bukan hal yang digampangkan, tetapi kita tetap tenang gitu dan mengikuti protokol dengan baik, tadi taat kepada pemerintah. Kemudian juga melakukan bagian kita tadi ya gitu. Peran teman-teman itu sangat penting loh, dengan menggunakan masker kemana-mana, terus juga jaga jarak dengan orang gitu, cuci tangan, hand hygiene setiap waktu sesering mungkin. Jadi hal-hal itu sangat penting dilakukan. Jadi ya jangan kontra, jangan kalau nggak ngumpul-ngumpul nggak usah dulu gitu. Ada beberapa teman saya ngajak ngumpul gitu, saya bilang enggak, saya mau menerapkan PSBB ini, aku bilang gitu. Jadi ya kalau nggak terpaksa ngumpul tuh janganlah. Ya, benar. Oke, itu sih tadi yang udah diomongin tadi itu diterapkan. Taatlah kepada pemerintah. Taatlah kepada pemerintah ya, itu yang tadi diulang-ulang ya, taat kepada pemerintah itu penting teman-teman. Dan tadi ya seperti yang dikatakan Bu Dokter, bahwa kita punya peran yang sangat penting untuk membantu agar penyebaran COVID ini bisa semakin turun kurvanya ya, berharapnya bisa segera stabil lagi. Dan jangan lupa untuk nantinya kalau new normal ini atau tatanan hidup baru ini udah dicanangkan di semua wilayah di Indonesia, termasuk di wilayah teman-teman, jangan lupa untuk ditaati ya, ditaati. Taat pemerintah, bangun kebiasaan baru, kebiasaan hidup sehat tadi, dan juga kalau misalnya sakit, terkhususkan kalau sakit yang nampaknya menular tadi ya Bu Dokter ya, kayak flu, batuk gitu ya, mending di rumah aja. Itu sih teman-teman. Oke, makasih banget Bu Dokter untuk waktunya. Terima kasih di tengah persiapan mau internship, udah mau menyempatkan berbagi info yang sangat menolong ya. Tadi ada beberapa hal yang akhirnya kita jadi lebih tahu lagi. Karena sama ini kan masih cuma sekedar tahu bahwa new normal ini, ada kebiasaan baru, tapi kebiasaan barunya tuh apa? Itu kadang masih abstrak. Dan kenapa diterapkan tadi udah kejawab semua. Terima kasih sekali Dokter. Semoga membantu. Ya. Dan semoga Bu Dokter juga sehat, dokter dan keluarga dijagai oleh Tuhan Yang Maha Esa. Juga semoga lancar internship-nya, sekalipun harus melakukan internship di tengah pandemi ini ya, berarti nanti kan dalam suasana pandemi kan masih semoga Tuhan menjaga baik itu dari virus corona atau penyakit apapun ya Dokter ya. Amin. Terima kasih Karin, sudah diajak untuk gabung di channelmu. Oke, ditunggu ya channelnya ya. Nanti kalau udah punya channel
bisa di-subscribe ya. Ya guys, sampai di sini dulu ya obrolan kita kali ini tentang the new normal. Kalau misalnya kalian masih punya pertanyaan-pertanyaan tentang the new normal, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Dan aku berterima kasih banget buat teman-teman yang sudah mau nonton videoku ini sampai akhir. Dan aku juga minta maaf kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan kata yang aku ucapkan atau tadi tidak sengaja diucapkan oleh Alma. Dan pesanku adalah jaga kesehatan dan tetap di rumah aja kalau tidak ada hal yang mesti dilakukan di luar. Oke, see you on the next video. Stay safe and healthy everyone.